Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang tak kuat lagi tanpa komunikasi denganmu. Yang tak kuat lagi tanpa komunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, dipilah dan dipilih, cocokkan dengan kondisi dan keadaan kamu. Dan ingat, tidak mengenal batasan waktu, ya. Jadi bisa saja kamu nonton di kemudian hari masih bisa resonate sama kamu, dan bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya, dan bisa saja tertukar-tukar. Jadi jangan komentar lagi ya. Tapi kak, ini ketukar, memang bisa, oke? Kita hari ini lihat dulu energi dari seseorang yang sudah tak tahan lagi tanpa komunikasi sama kamu. Ada energi worried. Kayaknya udah khawatir banget, kayaknya udah gelisah banget, kayaknya udah nggak tenang banget. Karena sekarang energinya dia mulai berpikir, apakah jangan-jangan aku sudah terlalu terlambat ya untuk memperbaiki situasi di antara kita, ya. Jadi ini energi dari seseorang yang mulai kepikiran, jangan-jangan sudah terlalu terlambat untuk aku memperbaiki keadaan kita. Karena energinya hard to read, ya. Kamu mungkin saja bersikap energinya dingin, cuek, tidak menunjukkan kekhawatiran kamu, tidak menunjukkan kegalauan kamu, atau kamu cenderung plain atau datar, ya. Kamu nggak tulis-tulis status-status galau, kamu nggak masukin lagu-lagu yang sedih-sedih galau-galau, kamu juga tidak menunjukkan emosi kamu, karena mungkin sekali tanpa komunikasi dia diem, ya kamu diem, ya. Jadi kayak bener-bener dia nggak punya gambaran nih perasaan kamu sebenarnya gimana sih ketika berdiaman dengan dia, ya. Dan dia mulai khawatir, ya. Jangan-jangan sudah terlambat nih ya, aku perbaikin. Apa kamu udah marah sama aku? Apa kamu udah ngambek sama aku? Apa kamu udah ilfeel sama aku? Apa kamu udah ada yang lain? Apakah lainnya panjang ya? Karena dia tuh kayak ngeraba-ngeraba energi kamu, ya. Energi divine timing. Ini adalah memang waktunya dari semesta ya. Kenapa baru sekarang ya? Dia mungkin mau ya mulai komunikasi lagi sama kamu, bergerak ke kamu, atau justru bisa merasakan emosi dia sama kamu. Ini adalah energi dari semesta. Memang baru bisa jalan sekarang, ya, rahasia semesta. Lalu ada energi desire to win, ya. Orang ini tuh energinya tuh energi nggak mau kalah dan nggak mau ngalah, ya. Jadi kalau ada perdebatan sama kamu atau ada beda pendapat sama kamu, dia itu seperti banget nggak mau ngalah atau nggak mau kalah, ya. Dan dia itu juga gengsinya gede, ya. Sebenarnya orangnya gengsinya gede, harga dirinya gede, gitu ya. Jadi mungkin banget orang ini juga butuh waktu untuk sampai ke poin titik didih udah nggak tahan lagi, karena memang orangnya nggak mau kalah. Reconciliation, orang ini ingin rekonsiliasi lagi sama kamu, ingin balik lagi sama kamu, memperbaiki situasi kamu sama dia. Tapi kenapa? Ya, kita mau lihat kenapa. Friend support, ya. Satu, dia merasakan energi dukungan dari seorang teman dari kamu. Jadi kamu bukan cuma jadi pasangan, kamu juga jadi temannya dia ya. Oke? Dan teman itu beda, teman itu benar-benar suportif. Yang kedua, orang ini juga mungkin sangat dekat sama teman-temannya, dan teman-temannya itu mulai memberikan dia mungkin nasihat dan masukan soal hubungan ini, soal hubungan kamu sama dia. Dan mungkin banget temannya dia mendukung, men-encourage untuk dia tidak terus-terusan diem-dieman tanpa komunikasi sama kamu dan sebagainya. Lalu ada energi kangen kamu, missing you. Jadi ini jelas ya, energi dari seseorang yang kenapa ingin mulai komunikasi lagi sama kamu, ya udah nggak tahan lagi karena energinya sudah sangat kangen, sudah sangat rindu, sudah sangat kepikiran, ya. Awalnya orang ini mungkin cukup yakin ya, kamu bukan buat dia, dia bukan buat kamu, ya, karena mungkin ada kendala di antara kalian. Namun kesininya dia tuh kok jadinya kangen, jadinya rindu, jadinya kecarian teman-teman, ya.
Di sini ada energi kemarahan. Sangat mungkin sekali dia marah, kamu marah sama dia karena kamu mungkin dikhianati, dikecewakan, disakiti, apapun itu, dibuat terluka. Dan sangat mungkin orang ini juga mungkin marah sama dirinya sendiri karena dia tidak bisa menjadi seseorang yang cukup layak untuk kamu, cukup baik untuk kamu. Ya. Tapi nyatanya semesta itu mungkin punya sekali rencana yang berbeda sama hubungan ini. Tadinya mau diem, tadinya mau udahan, tadinya mau nggak ada komunikasi. Ternyata hal berbeda. Oke, tapi kita sekarang mau lihat ya, kenapa sih mungkin kamu itu kangen sama, kamu marah sama dia sampai nggak ada komunikasi ini ada apa sebenarnya? Yang pertama, third party ya. Jadi sangat mungkin ya teman-teman, ini sepertinya ada cinta segitiga ya. Jadi ada dari kalian yang masuk dalam kondisi cinta segitiga ya. Dan itu tidak gampang ya pastinya. Dan sekali lagi seorang spoiler ya, kalau aku lagi ngomongin cinta segitiga berarti bukan ada pihak apapun yang aku bela. Aku hanya membaca membaca kartu apa adanya. Nih ya, ini ada tulisannya third party. Jadi ini mungkin banget cinta segitiga. Jadi makanya sulit sekali ya untuk hubungan ini bisa berjalan, karena di sini juga mungkin sekali ada konflik secara keluarga, karena kamu sudah punya pasangan sah, dia sudah punya pasangan sah, kalian sama-sama sudah pasangan sah, atau memang kalaupun memang kalian nggak third party situations, ada dari kalian yang dapat konflik secara keluarga, mungkin belum dapat restu dengan alasan apapun ya, atau bisa saja kombinasi ya, sudah nggak dapat restu, ini cinta segitiga ya, dan sebagainya ya. Karena ini bisa juga keadaan sosial kalian berbeda. Releasing ya. Nah, karena situasi hubungan seperti ini, jadi sangat mungkin banget ya, kamu juga menyadari bahwa mungkin energinya ini memang sulit untuk kamu. Kamu juga mungkin ada energi kecewa karena orang ini mungkin tidak jujur sama kamu soal situasi dia, atau orang ini menjanjikan dan mengatakan hal-hal yang tidak bisa dia penuhi di kemudian hari. Dan di satu sisi akhirnya kamu ada energi, ya sudahlah, kalau memang ini sudah nggak ada komunikasi, memang ini mungkin sudah harus berakhir. Kamu sudah mengikhlaskan orang ini. Dan di satu sisi ada juga energi kamu berdiri dengan seseorang itu yang cenderung flirtation, orangnya ada genit-genitnya, orangnya ada godain-godainnya ya. Jadi sangat mungkin satu kemungkinan ya, ini bukan berarti berurutan ya. Opsi A, bisa saja memang kamu ngerasa dia itu seperti cuma main-main, godain kamu doang, cuma have fun doang sama kamu, kayak gitu ya. Terus habis itu cuma mau genit-genitan sama kamu. Atau memang ternyata dia itu ternyata memang tipe yang mungkin genit. Ternyata genit ke kamu, godain kamu, ternyata masih godain orang B, orang C, orang Z gitu. Kita nggak tahu ya, karena ini ngomonginnya flirtation. Sangat mungkin sikap seperti ini kamu semakin pesimis gitu ya, kalau orang ini tuh ya bisa dipegang gitu loh. Dan energi needs work. Sepertinya hubungan ini banyak sekali hal yang harus dibenahi atau diusahakan. Salah satu masalah hubungan ini adalah hubungan ini itu adalah hubungan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Karena itu tadi ya, udah orang ketiga, orang yang masih suka mencak-mencolok sini. Dan mungkin sekali orang ini usahanya itu untuk hubungan ini gak gitu banyak ya. Dan komunikasi diantara kalian bermasalah, dia on off ya. Tuh energi runner. Orang ini seperti lari-larian teman-teman dari kamu ya. Orang yang lari-larian dari kamu, mungkin sekali dia itu takut sama komitmen karena memang nggak siap dan sebagainya. Tapi sekarang dia yang nggak tahan, nggak komunikasi sama kamu ya. Tuh, secret love ya. Dia menyadari bahwa situasi di antara kalian sangat rumit dan sepertinya dia hanya bisa mengkeep kamu menjadi cinta rahasia. Tapi artinya orang ini masih sangat ingin melanjutkan energi cinta rahasia ini sama kamu. Karena dia kangen ya, dan dia mendapat dukungan dari kamu ya. Epiphany. Dan dia itu merasakan ada energi kekosongan ya, energi kehilangan, energi kekosongan tanpa kamu. Ketika nggak ada kamu, energinya terasa hampa, kosong, tidak bergairah, kayak gitu ya.
Memang dia itu senang bebas, mungkin dia tidak siap sama yang namanya komitmen dan terikat, tapi kekosongan itulah yang membuat dia menyadari kalau dia pengen komunikasi sama kamu. Ya. Pengen komunikasi lagi sama kamu, pengen berkabar lagi sama kamu. Haunted. Dia itu seperti merasa dihantui oleh perilaku-perilaku dia sama kamu. Memori-memori dia sama kamu, kenangan di antara kalian, apa yang dia omongin di antara kalian, itu sesuatu yang seperti orang ini bingung dengan energi, dia tidak yakin dengan keputusannya, ya. Dan ada energi make them prove it, ya, karena kamu mungkin ya meminta dia untuk menunjukkan sama kamu, ya. Ayo dong, kalau kamu mau aku harus diusahakan. Yang tadi ya, need sure. Ada energi double life. Dia seperti harus mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus mempertahankan hidup dual server begini ya, ke kamu dengan ke satunya lagi, ya. Karena sebenarnya dia merasakan tidak ada energi yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kamu, incomparable teman-teman. Ya, ada energi dia merasa tidak bisa dibanding-bandingkan. Perasaan dia sama kamu itu sesuatu yang membuat dia mungkin sekali kecarian, tergila-gila dan sebagainya. Can't be trusted, ya. Tapi di satu sisi kamu juga merasa kayak aku tuh susah untuk percaya orang ini, karena memang yang tadi Sora udah bilang ya, energi dari seseorang yang mungkin sekali tidak bisa terfokuskan, ya. Karena kamu tuh benar-benar sudah membuat dia tuh benar-benar merasa sudah sampai kamu itu men-trigger dia. Awalnya dia mungkin tidak seserius ini perasaannya sama kamu kayak gitu ya, tapi kamu bisa membuat dia ternyata sekangen itu, sepemikiran itu, dan dia sangat ingin menelpon dan menghubungi kamu segera. Tapi pertanyaannya kan, berarti apa sih yang dia inginkan, yang dia rasakan ke kamu? Dia berharap ya ada badai masalah di antara kalian ini bisa dilewati dan kalian masih bisa sama-sama. Dan dia merasa ada energi kamu, vibrasi kamu yang membuat dia itu sangat berhasrat kuat sama kamu, ya. Dan sebenarnya dia sadar kalau harusnya saat ini kalian cuma bisa berteman aja, tapi rasanya kalaupun berteman, kalau dengan hasrat rasanya teman tapi mesra ya. Orang ini sedang rajin banget stalking kamu, mantauin kamu dari berbagai sudut, ya, dari berbagai platform. Dia itu sekarang sebenarnya lagi bingung, dia kangen kamu, dia nggak tahan komunikasi sama kamu, ya, tapi mungkin dengan statusnya dia situasi jadi sulit. Dia berharap situasi kembali seperti sedia kala, yang dulu kalian sama-sama, bisa ada perasaan yang saling terbagi. Sebentar ya. Dia merasa ya hubungan dengan kamu itu banyak berkembang secara spiritual ya. Mungkin ada kedewasaan, ada kesadaran, ada awareness. Dia sebenarnya merasa ya bahwa mungkin dia itu tidak layak untuk mendapatkan kamu, apalagi dengan situasi dan keadaan seperti ini ya. Healing, kamu tuh juga bawa energi healing ya buat dia, bawa energi kesembuhan. Kamu mungkin membantu dia melewati trauma, hal-hal yang menjadi kendala buat dia ya. Differences, kalian itu punya energi yang sangat-sangat berbeda, berlawanan ya. Tapi dia berharap bahwa kamu masih mau nungguin dia ya. Dia berharap kamu masih mau nungguin dia, kamu masih mau bersabar dengan situasi dan keadaan dia. Verge, orang ini bikin pengakuan hati ya. Jadi selama ini mungkin dia sudah menahan diri untuk gak berkomunikasi sama kamu. Energi kangen, rindu dia tahan ya. Karena memang ternyata buat dia, mohon maaf ya, ini kalau menurut dia, soalnya baca kartu apa adanya, dia merasa kamu mungkin adalah seseorang yang bisa lebih baik buat dia. Dia merasa dia mungkin tidak bisa memenuhi standar kamu, memenuhi ekspektasi kamu.
Tapi dia berharap tidak ada dari luar sebenarnya yang mengganggu, hanya fokus ke kalian berdua. Dan dia ngerasa sebenarnya banyak kendala yang kecil-kecil makin lama makin jadi bukit ya di antara kalian, selain sebenarnya ada masalah situasi ini orang ketiga. Ini adalah energi dari seseorang yang ingin menghubungi kamu untuk berkontak lagi. Dia cuma bisa berharap kamu mau mentoleransi, kamu mau mengerti, kamu mau memahami situasi dia yang jadi dalam situasi dia sekarang yang sulit karena situasi orang ketiga kan, yang akan terjadi ke depannya. Orang ini ingin memperjuangkan lagi perasaannya sama kamu, Prince of Charming ya. Orang ini punya perasaan romansa sama kamu, dan dia berharap untuk kamu berrekonsiliasi sama dia, bisa kembali. Ini energi rekonsiliasinya sangat-sangat kuat. Dia ingin kesempatan lagi untuk dekat sama kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, yang harus dipertimbangkan adalah kalau kamu masih berpikiran untuk punya energi komitmen yang jelas ke arah pernikahan, ya mungkin harus kamu pertimbangkan ya. Karena sepertinya akan jadi energi kejar mengejar gitu ya antara kamu sama dia. Karena kalau yang Sora lihat, ini pasangan sahnya juga bukan tipe yang akan mudah ya untuk melepaskan dia gitu loh teman-teman ya. Tidak akan mudah ya. Dan kamu akan jadi terus terikat dalam energi ini gitu loh ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang player, kamu terikat dengan energinya, tapi komitmennya susah untuk ada gitu loh. Tuh. Energinya itu seperti cuman dating atau cuman ya begini aja terus jalannya. Nah, pertanyaan aku adalah apakah kamu siap kalau jalannya energinya gini doang? Ya. Energinya akan semakin intens gitu ya. Memang kalian tuh ada kontak gitu ya secara batin, secara perasaan. Tapi apakah kamu siap? Kalau memang kamu siap dengan kondisi punya hubungan tapi nggak ada status hubungan tradisional pernikahan itu, ya silahkan. Tapi kalau memang kamu maunya ada energi kejelasan, komitmen dan sebagainya, mungkin perlu dipertimbangkan. Karena dia agak berat dengan kondisi anak ya. Satu, dia itu ada anaknya, atau kedua, kalaupun ini bukan third party situation, posisi dia menjadi seorang anak itu berat mungkin untuk berlawanan dengan kalian yang tidak mendapatkan restu. Itu yang mesti jadi pertimbangan. Setiap pertimbangan ada konsekuensinya yang mungkin bisa kamu pikirkan terlebih dahulu. Oke? Sebelum Sora ke zodiaknya, Sora izin ya untuk masih mempromosikan gelang kelembutan bulan. Masih ada, harganya 250.000. Cantik banget, dia transparan, warnanya keabu-abuan. Infinity adalah lambang cinta tanpa syarat, dan bintang lambang dari harapan positif. Harganya 250.000. Silakan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, atau di Tokopedia 270.000. Lebih mahal karena ada komisi di Tokopedia. Dan juga teman-teman, ini adalah lambang dari energi feminim yang positif, menarik cinta ke dalam kehidupan kamu. Kamu juga mungkin sekali akan mendapatkan hal-hal positif lepas dari stres ya. Kamu boleh googling lah ya. Sora itu booster. Jadi kamu itu bukan cuma beli gelang kristal biasa, ada programnya ya teman-teman ya. Jadi cantik sekali. Untuk yang tidur dan mandi mungkin boleh dicopot ya. Bukan kenapa-napa. Bukan nanti fungsinya hilang, bukan. Tapi takutnya nanti copot atau apa gitu loh teman-teman. Ya. Nanti warnanya berubah. Ini kan bukan emas. Tapi cantik banget kok ya. Sangat worth to buy ya. Kamu beli nanti kamu bisa nilai sendiri. Oke? Teman-teman cowok bisa dikantongin kalau nggak mau dipakai ya. Lalu sekarang kita coba ke astrologinya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Taurus, Aquarius, Aries, Gemini, dan Aquarius. Serta ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita ke alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya, atau yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin baca pribadi, silahkan ya untuk hubungi Sora langsung. Mungkin bisa secara online ya,
Atau kamu bisa dibuatkan video seperti yang kamu tonton pada saat ini, jadi jauh, tapi otomatis lebih detail ya, karena aku akan ngecekin karakter, ngecekin kecocokan antara kamu sama orangnya. Lalu juga kamu bisa nonton diulang-ulang karena kamu bisa save gitu ya, dan kamu bisa lihat kartunya sendiri. Atau kamu mau ketemu sama Sora karena berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh banget ya teman-teman. Atau justru kamu kepingin banget belajar karena ada panggilan tuh juga boleh. Ya teman-teman, silahkan yang mau belajar. Dan baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga sangat-sangat disarankan. LEBT, NBNT, GSFU, RWYY, RU. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan pesona readingnya. Bye-bye.